Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Kali ini Kak Dini akan nge-share gimana sih mencari uang tambahan bagi kita yang tidak memiliki penghasilan yang tetap, tetapi kita bisa berusaha di tengah pandemi seperti ini. Misalnya apa? Misalnya kita seorang mahasiswa membantu orang tua kita yang kekurangan memberikan biaya kuliah kepada kita misalnya, atau kita bisa membantu keluarga kita sendiri, ekonomi keluarga kita sendiri dengan skill yang kita punya. Nah, misalnya Anda bisa mencari rezeki menjadi YouTuber. Terus yang kedua bisa menjadi freelancer di banyak tempat. Ini ya kalau kalian mau tahu. Yang pertama di projects.co.id, bisa juga di seribulancer.com, bisa juga di freelancer.com, dan freelancer lainnya banyak banget ya. Tapi yang bagi yang orang Indonesia yang misalnya nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, kalian bisa di seribulancer.com atau di projects.co.id. Nah, kali ini mau nge-share ya gimana sih sebenarnya apa aja sih di projects.co.id itu, biasanya apa aja sih yang diminta oleh orang-orang. Yang pertama, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan projects.co.id adalah dia itu banyak banget ya lapangan pekerjaan yang tidak begitu susah untuk kita kerjakan. Misalnya menjadi enumerator bagi sebuah karya tulis ilmiah orang lain yang meminta bantuan kepada kita untuk menjadi enumerator atau mencari data penelitiannya. Misalnya dia memiliki angket yang dibagikan untuk para responden, jadi mungkin kita bisa membagikannya. Terus yang kedua itu bisa jadi penulis artikel di blog orang atau di web orang. Yang paling banyak adalah lowongan kerja untuk penulis dan untuk IT. IT adalah IT itu kan teknik informatika atau Eskom, sarjana komputer, sarjana informasi kayak gitu, sistem informasi dan lain-lain. Karena kenapa? Biasanya mereka itu mau membuat program dan memang paling banyak dibutuhkan itu programmer gitu. Tapi memang ini kekurangan dari projects.co.id, kalian harus memberikan upah lah ya kepada domain ini, yaitu misalnya 12% dari penghasilan kalian. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya kalian jadi programmer itu harusnya dibayar mahal, tapi di projects.co.id kalian itu dibayarnya nggak terlalu mahal kayak gitu. Misalnya cuma 10 juta, atau kalau misalnya bukan di projects.co.id yang profesionalitasnya tinggi itu misalnya bisa 30 juta atau 50 juta. Tapi kalau di projects.co.id itu kayak keroyokan kayak gitu ya, bisa dibayar cuma 10 juta kayak gitu. Tapi itu tergantung dari kesepakatannya. Mungkin kalian di projects.co.id bisa ditawari 10 juta, tetapi ketika kerja kalian baik, maka mungkin di luar itu kalian bisa mendapatkan pekerjaan dilanjutkan oleh owner. Jadi yang memberikan pekerjaan disebut owner dan yang kita sebagai pencari kerja disebut worker. Nah, jadi worker biasanya dikontrak lebih lama lagi di luar projects.co.id untuk bekerja dan mungkin upahnya lebih besar lagi. Sebenarnya itu melanggar dari kode etik projects.co.id, tapi memang itulah yang terjadi di antara kita sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi terus ada juga di freelancer.com, ini adalah domain dari orang luar negeri ya, tapi keren. Biayanya itu ada juga tawaran kemarin tuh 1 miliar dalam 1 tahun. Tapi bagi kalian yang memiliki skill yang baik kayak gitu kan. Nah, bagi kalian yang pintar bahasa Inggris bisalah ya di freelancer.com karena bayarannya memang lebih mahal kayak gitu. Bagi kalian yang bisa puisi atau lain-lain, kalian bisa cari kerja di projects.co.id. Nah, mungkin ini yang tidak kalian tahu. Cuman kekurangannya iya, karena owner itu memang banyak banget di projects.co.id, tetapi dia workernya itu juga lebih banyak banget di sana.
workernya itu banyak banget. Jadi kalian itu seperti berebutan gitu, siapa yang paling baik dan siapa yang paling cepat. Nah, biasanya owner yang memberikan pekerjaan pada kalian akan melihat dulu apa sih skill kalian. Misalnya, berarti kalian harus memberikan CV terbaik kepada mereka dan contoh apa aja yang mereka butuhkan. Nah, sekarang Kak Dini kasih contoh ya. Pengalaman Kak Dini di project.co.id adalah mendapatkan owner yang baik. Ownernya itu memberikan pekerjaan menulis artikel kepada saya yang dibayar satu artikel itu cuma 10.000. Padahal mungkin kalau di aneahira.com satu artikel itu 25.000. Kalau itu zaman dulu ya 2011. Tapi kalau misalnya di project.co.id memang bayarannya relatif lebih kecil. Tapi siapa sih yang nggak mau uang walaupun kecil, tapi daripada nggak ada kerjaan lebih baik kita kerjain kan. Jadi mungkin Kak Dini waktu itu bisa mendapatkan 800.000 hanya dengan menulis artikel. Tapi itulah memang bayarannya kecil. Mungkin kalau di tempat lain bisa dapat jutaan, tetapi kalau di projects.co.id hanya mendapatkan 800.000. Tapi itu aja tuh udah senang banget ya. Sekali nyari owner di projects.co.id itu langsung dapat, dan alhamdulillah banget. Kepuasannya itu bukan karena uangnya, tetapi karena kita tuh dapat loh, karena kita tuh dipilih oleh owner untuk bekerja di sana. Itu kepuasan saya sebenarnya. Itu aja ya, bagi kalian yang mau menjadi YouTuber atau bekerja sebagai freelance, kalian bisa cari di projects.co.id, seribulancer.com dan lain-lain sebagainya, freelancer.com dan lain-lain sebagainya. Dan domain luar negeri itu memang bayarannya lebih mahal daripada di Indonesia. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.